Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Iqbal dengan nomor BP 1911521025. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester dengan mata kuliah riset operasional. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Soalnya yaitu, sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut ialah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya Maleo, Kaswari, dan Perkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga jenis sedan tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut. Untuk bahan baku, Maleo membutuhkan sebanyak 10, Kaswari 20, dan Perkita 15. Tenaga kerja untuk Maleo 20, Kaswari 15, dan Perkita 30. Untuk kebutuhan lainnya, Maleo membutuhkan 10, Kaswari 30, dan Perkita 40. Kapasitas yang tersedia untuk bahan baku yaitu sebesar 15.000 satuan, tenaga kerja 20.000 satuan, dan lainnya sebesar 26.500 satuan. Bagaimana formulasi dan solusinya? Dari soal, kita dapat mengetahui keterangan-keterangan seperti harga jual dan juga kapasitas untuk keperluan, dan kita dapat mensajikannya dalam sebuah tabel yaitu sebagai berikut. Untuk formulasinya, kita misalkan Maleo itu sebagai X, Kaswari sebagai Y, dan Perkita sebagai Z, serta harga jual sebagai H. Dari sini dapat kita buat formulasinya itu sebagai berikut, yaitu 10x ditambah 20y ditambah 15z kecil sama dari 15.000, 20x ditambah 15y ditambah 30z kecil sama dari 20.000, 10x ditambah 30y ditambah 40z kecil sama dari 26.500, dan H sama dengan 300x ditambah 500y ditambah 400z. Untuk metode yang kita gunakan itu menggunakan metode simplex. Kenapa demikian? Karena pada soal diketahui lebih dari 2 variabel keputusan untuk mencari fungsi tujuan. Oleh karena itu, metode yang digunakan ialah metode simplex. Kemudian untuk solusinya, yang pertama kita definisikan dulu fungsi tujuannya apa. Fungsi tujuannya itu H sama dengan 300x sama dengan tambah 500y tambah 400z. Untuk kemudian definisikan fungsi batasan. Fungsi batasan yang awalannya bernilai kecil sama itu kita jadikan sama dengan cara menambahkan sebuah variabel baru di setiap persamaan, sehingga kita dapatkan 3 buah variabel baru yaitu S1, S2, dan S3. Kemudian fungsi tujuan dan fungsi batasan kita sajikan dalam sebuah tabel sebagai berikut. Dari tabel ini, langkah pertama yang kita lakukan ialah mencari kolom kunci. Cara mencari kolom kunci ialah kita perhatikan fungsi yang ada kita perhatikan baris yang ada pada fungsi tujuan, itu dari X sampai dengan nilai kolom. Kita cari nilai yang bernilai negatif dengan angka paling besar, yaitu Y dengan angka minus 500. Maka kita tetapkan Y sebagai kolom kunci. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari baris kunci. Cara mencari baris kunci ialah nilai kolom dibagi dengan nilai baris kunci pada baris tersebut, yaitu 0 dibagi minus 500 dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dari sini untuk menentukan baris kunci, yang kita lakukan ialah mencari hasil bagi yang bernilai positif dengan angka paling kecil. Dari sini kita ketahui bahwasanya yang paling kecil adalah 750. Maka
S1 kita tetapkan sebagai baris kunci. Setelah itu, langkah selanjutnya ialah kita cari nilai baru dari baris kunci ini dengan cara baris kunci ini dimulai dari X sampai dengan nilai kolom itu kita bagi dengan nilai perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu 20. Maka didapatkan Y sama dengan 0, setengah, 1, 3/4, 1/20, 0, 0, dan 750. Nah, dari sini setelah ini kita cari nilai baru dari baris H, S2, dan S3. Caranya ialah baris lama ini kita kurangi dengan baris lama kita kurangi dengan nilai kolom ini, nilai kolom baris yang bersangkutan dikalikan dengan nilai baru baris kunci, yaitu yang ini. Maka didapatkan hasilnya itu minus 50, 0, minus 25, 0, 0, dan 375.000. Lalu kita masukkan nilai ini ke sini. Kemudian begitu juga untuk S2 dan S3. Setelah didapatkan nilai baru untuk S2 dan S3, kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian jika kita lihat lagi di dalam fungsi tujuan H masih terdapat dua buah variabel yang bernilai minus, yaitu X dan Y, dengan X minus 50 dan Z minus 25. Untuk mendapatkan solusi, nilai yang ada pada fungsi tujuan H ini tidak boleh bernilai negatif. Maka yang akan kita lakukan ialah melakukan proses yang sama seperti awal. Kita cari dulu kolom kuncinya, yaitu kolom kuncinya adalah X, dan kita cari baris kunci. Baris kuncinya ialah S2. Nah, setelah dapat kolom kunci dan baris kunci, kita cari nilai baru dari baris kunci, yaitu baris kunci S2 ini kita bagi dengan angka kunci. Angka kunci yaitu angka yang berada pada perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu 25/2. Maka didapatkan sebuah baris baru, yaitu X sama dengan 0, 1, 0, 3/2, min 3/50, 2/25, 0, dan 700. Setelah itu kita cari baris baru untuk fungsi tujuan H, Y, dan S3. Untuk baris baru H, itu baris lama dikalikan dengan nilai pada kolom kunci fungsi H, yaitu minus 50, dikalikan dengan nilai baru baris kunci, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian begitu juga untuk X dan S3. Setelah didapatkan, kita masukkan ke dalam tabel dan kita beri nama tabel baru kedua. Jika kita perhatikan, pada fungsi tujuan H tidak ada lagi variabel yang bernilai negatif. Maka di sini kita telah menemukan solusi dari persoalan yang ada, yaitu untuk solusinya itu berada pada nilai kolom, yang mana solusinya adalah 410.000. Jadi total pendapatan optimum atau maksimal yang didapatkan oleh pabrik mobil tersebut ialah sebesar 410.000 juta rupiah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.